Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan nama Ibu Lara Widyastuti yang akan mengajar kalian IPS di kelas 7. Sehat selalu, stay at home. Baiklah, untuk judul materi pada bab 1 itu adalah manusia, tempat, dan lingkungannya. Akan perhatikan slide berikut. Adalah peta konsep bab pertama. Dengan melihat peta konsep ini, siswa ibu tak akan tahu materi apa yang kita bahas selama mempelajari bab pertama, mulai dari materi karakteristik ruang sampai dengan perubahan akibat interaksi keruangan yang bisa dilihat dari perubahan aspek fisik dan perubahan dari aspek sosial budaya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi terciptanya interaksi antar ruang. Untuk itu, silakan perhatikan ilustrasi berikut ini. Gambar pertama itu adalah bumi. Siapa sih yang nggak tahu bumi? Bumi itu adalah tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk tinggal. Gambar kedua itu merupakan lautan. Lautan adalah tempat tinggal bagi ikan. Sedangkan gambar ketiga itu adalah ruangan kelas, tempat bagi siswa untuk belajar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ruang? Untuk itu, silakan ke slide berikutnya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, ruang itu bisa diartikan apa? Tempat. Selagi ada tempat di muka bumi ini yang ada makhluk hidupnya, itu bisa dikatakan dengan ruang. Jadi, apa saja cakupan ruang itu? Cakupan ruang itu bisa wilayah perairan, wilayah batuan, darat, bahkan udara. Sebagai contoh, danau, laut, sungai, itu adalah ruang, karena ada makhluk hidup di sana. Makhluk hidupnya apa? Ikan. Nah, juga bisa dikatakan ruang. Karena ada apa? Ada cacing yang hidup, ada semut, bahkan ada akar tanaman. Di udara juga bisa dikatakan ruang. Bu, kenapa udara bisa dikatakan ruang? Emang apa sih makhluk hidup yang ada di sana? Ada. Makhluk hidupnya yaitu bakteri. Bakteri hidup di udara. Contohnya pada saat sekarang ini, bakteri atau virus corona itu hidupnya di udara, melayang di udara. Jadi, udara bisa dikatakan ruang. Hal yang paling gampang, nyata untuk sekarang ini yang dikatakan ruang itu apa? Rumah. Kenapa rumah bisa dikatakan ruang? Karena ada makhluk hidup di dalam rumah. Siapa makhluk hidupnya? Ya, ayah, ibu, kalian yang sedang belajar saat ini. Itu ada di dalam ruang. Selanjutnya, materi ruang. Apa sih interaksi antar ruang? Tadi kita sudah belajar ruang. Sekarang interaksi antar ruang. Ibu jelaskan interaksi antar ruang. Interaksi. Interaksi itu apa? Interaksi hubungan timbal balik. Antar ruang berarti antar tempat. Jadi interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Selanjutnya, yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Pertama, itu adalah faktor saling melengkapi. Perhatikan ilustrasinya.
Wilayah A itu penghasil sayuran, wilayah B penghasil beras. Wilayah A butuh beras dari wilayah B. Wilayah B juga butuh sayuran. Perbedaan ini menyebabkan berlakunya hukum saling melengkapi. Wilayah A bisa melengkapi kebutuhannya dengan melakukan apa? Interaksi. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Perhatikan, di sini wilayah X penghasil sayuran, wilayah Y penghasil beras, wilayah Z penghasil beras. Namun, interaksi antara wilayah X ke wilayah Y itu lemah, digambarkan dengan panah atau garis putus-putus. Sedangkan wilayah X ke wilayah Z itu interaksinya kuat. Kalian perhatikan, itu gambar panahnya lurus, tak putus-putus. Ini kenapa terjadi? Kenapa wilayah X interaksinya kuat ke wilayah Z? Itu karena faktor jarak dan biaya. Orang akan membeli suatu barang pasti menengok tempat, jarak, dan biaya yang dikeluarkan. Namun jika wilayah Z ini berasnya habis, wilayah X masih bisa membeli beras ke wilayah Y. Jadi itu yang dikatakan dengan kesempatan antara, bisa memilih mau wilayah Y kah atau wilayah Z kah untuk membeli beras. Yang ketiga, namanya kemudahan transfer atau spatial transferability. Transferability diartikan kemudahan pemindahan dalam ruang seperti pemindahan manusia, perpindahan gagasan, barang, dan informasi. Kemudahan ini diukur dari jarak, biaya, transformasi, sarana, prasarana, dan kelancaran pengangkutan. Perhatikan gambar di atas. Itu adalah seorang pedagang, dia mau menjual barang-barangnya ke suatu wilayah. Namun di saat perjalanan, ternyata jalannya rusak. Apakah si pengendara akan lanjut? Tidak. Pasti dia akan berbalik dan mencari wilayah lain yang jalannya lebih bagus dan kemudian jarak dan biayanya terjangkau. Sekian materi Ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa paham dengan penjelasannya. Untuk itu, tugas di rumah, silahkan dicatat materi ruang dan interaksi antar ruang ini ke dalam buku catatan kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan di dalam Google Classroom. Tugas di dalam Google Classroom itu nanti ada link yang akan menghubungkan kalian ke Google Form. Maaf, dalam penyampaian mungkin Ibu ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.